Kalau waktu adalah aset, maka setiap jam harus punya return. Tapi kalau 4 jam itu habis buat scroll tanpa arah, itu bukan hiburan, itu loss. Karena di dunia investasi, kerugian terbesar bukan saat kamu kehilangan uang, tapi saat kamu kehilangan waktu yang seharusnya bisa compound jadi masa depanmu. Dan ironinya, kita semua tahu itu semua, tapi tetap melakukannya setiap hari. Menurut data report tahun 2025, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 4 jam 30 menit per hari di smartphone. Itu berarti dalam setahun kita kehilangan lebih dari 68 hari hidup hanya untuk layar kecil. Sekarang bayangkan kalau waktu itu kamu pakai untuk belajar skill baru, bangun personal brand, atau baca satu buku tiap minggu. Kamu bisa 100 kali lebih berharga daripada versi dirimu yang sekarang. Tapi akar masalahnya bukan di handphone saja, melainkan di otak kita, tepatnya di dopamin. Setiap kali kamu buka TikTok, Instagram, atau YouTube Short, otakmu dapat dopamin hit. Rasanya enak, cepet, dan bikin lagi. Tapi makin sering kamu dapat itu, makin sulit kamu fokus pada hal yang butuh kesabaran seperti membaca, kerja mendalam, atau belajar serius. Dalam bukunya Deep Work bilang, kemampuan untuk bekerja dengan fokus mendalam adalah skill langka dan sangat berharga di era digital, tapi justru makin jarang dimiliki. Warren Buffett juga pernah bilang, perbedaan antara orang sukses dan orang yang sangat sukses adalah orang yang sangat sukses berkata tidak hampir pada segalanya. Buffett juga menyebutkan prinsip margin of safety dalam investasi itu berarti kamu punya ruang aman sebelum gagal. Tapi dalam hidup, margin of safety waktu berarti kamu menjaga jarak dari distraksi supaya fokusmu tetap utuh buat hal-hal yang benar-benar penting. Artinya, setiap menit yang kamu buang tanpa arah, kamu sedang mengurangi margin aman dari hidupmu sendiri. Gue ngerti, ngurangin main HP itu gak gampang, karena itu bukan sekedar kebiasaan, tapi sistem kenikmatan instan yang udah otomatis di otak kita. Tapi ingat, setiap kebiasaan buruk juga punya efek compounding. Makin lama kamu tunda berubah, makin dalam kamu terjebak. Tapi kabar baiknya, good habit compound too. Mulailah dari langkah kecil. 1. Aktifkan focus mode minimal 2 jam per hari. Matikan notifikasi, simpan HP jauh-jauh dari jangkauan. 2 jam pertama di pagi hari itu waktu emas otakmu, jangan boros buat scroll. 2. Ukur dulu, baru berubah. Coba lihat laporan digital well-being. Angka itu jujur banget, dan di situ kamu bisa mulai sadar seberapa banyak waktu bocor tanpa kamu sadari. 3. Ganti sumber dopaminmu. Setelah kerja berat, jangan buka HP. Coba baca buku ringan, jalan sore, atau refleksi. Reward itu penting, tapi biar datang dari sesuatu yang build you up dan bukan yang drain your down. 4. Bangun sistem, bukan semangat. Disiplin bukan tentang selalu rajin, tapi tentang bikin sistem yang maksa kamu tetap di jalur bahkan saat motivasi turun. Karena pada akhirnya musuh utama manusia bukanlah HP, tapi dirimu sendiri yang terbiasa dengan instant reward. Kalau kamu bisa menunda kesenangan hari ini, kamu sedang menabung versi terbaik dari dirimu di masa depan. Warren Buffett pernah bilang, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada dirimu sendiri. Dan investasi diri itu gak cuma soal uang, tapi tentang waktu, fokus, dan disiplin. Di dunia yang makin bising, fokus adalah mata uang baru, dan disiplin itu bentuk tertinggi dari integritas, kemampuan menepati janji pada diri sendiri. Jadi sebelum terlambat, tinggalkan kebiasaan burukmu, karena di masa depan yang bisa mengendalikan fokusnya akan jadi orang yang mengendalikan hidupnya. Jadikan HP-mu bukan alat yang menguras waktu, tapi alat yang mengendalikan nilai dirimu. Karena satu hal yang tidak akan pernah bisa kamu beli kembali adalah waktu yang sudah hilang.